Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Dalam menjalankan ajaran agama Islam, tentunya kita harus mendasarkan semuanya pada literasi-literasi agama, yang dimana literasi-literasi yang harus dijalankan kita sebagai umat Islam dalam menjalankan agama Islam itu yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau Sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Namun pada kenyataannya kita sering terjebak dan kita sebagai masyarakat awam tidak bisa membedakan mana yang benar-benar bersumber sebagai dari ajaran Islam yang berdasarkan literasi agama Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah tadi, antara dengan kebudayaan yang dimana kebudayaan itu muncul ketika Islam itu pertama kali diturunkan dan disebarkan oleh Nabi Muhammad di tanah Arab. Di dalam video kali ini kita akan membedah pola pikir kita tentang memahami literasi-literasi di dalam beragama. Literasi-literasi yang menjelaskan mana yang sumber agama sebetulnya dan mana yang budaya setempat yang pada waktu itu Islam disebarkan pertama kali oleh Rasulullah SAW. Oke Sobat Ilah, simak terus video kali ini sampai tuntas dan kita diskusi bersama. Dalam menerapkan ajaran sebuah agama untuk kehidupan kita, kita harus memahami atau mengerti tentang inti dari ajaran agama itu sendiri, yaitu tentang apa yang diperintahkan agama itu sendiri untuk kita jalani. Karena agama Islam diturunkan itu agama yang mutaakhir atau agama yang diturunkan di akhir zaman, sehingga dari zaman Nabi Muhammad SAW ketika Islam pertama kali diturunkan sampai akhir zaman nanti, seharusnya Islam itu agama yang bisa selaras dengan zamannya, walaupun Islam diturunkan jauh di era modern, jauh sebelum era modern sampai akhir kiamat nanti yang kemungkinan teknologi itu semakin canggih. Islam tentunya bisa berdampingan untuk mengatur kehidupan yang ada di dunia ini. Tentunya dalam memahami Islam, supaya Islam itu bisa mengiringi di dalam kehidupan kita, terutama di dalam kehidupan modern ini, tentunya kita harus benar-benar mengerti apa yang diwajibkan, apa yang diperintahkan Islam di dalam ajaran Islam itu sendiri, dengan membedakan antara ajaran Islam dengan budaya, yang dimana budaya itu muncul ketika pertama kali Islam itu diturunkan. Kita harus bisa membedakan itu. Saya ambil contoh ketika tentang ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwasannya bersiwak itu adalah sesuatu yang sunnah dilakukan oleh umat Islam. Bersiwak itu adalah salah satu pekerjaan sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita tidak, secara teks kita tidak menolak itu. Benar, banyak yang menjelaskan atau yang menuliskan bahwasanya hadis-hadis yang menjelaskan tentang sunnahnya bersiwak itu. Namun di dalam kata bersiwak itu sendiri, tentunya kita harus memahami inti perintah dari kata bersiwak itu. Kalau kita hanya memahami secara tekstual saja, tentu kita akan membawa siwak seperti apa yang dikerjakan Nabi Muhammad pada waktu itu, yaitu menggunakan kayu siwak sampai sekarang. Tentunya tidak seperti itu. Penekanannya di dalam hadis itu banyak yang ditekankan bahwasanya kita harus menjaga kebersihan. Kebersihan apa? Kebersihan mulut dan gigi dan mulut. Itu yang harus ditekankan. Bukan alat yang digunakan
dalam membersihkan itu sendiri. Kalau ditarik di zaman yang modern seperti ini, eh, tentunya kita membersihkan gigi pakai pasta gigi, pakai Listerine dan lain sebagainya. Itu juga sudah menjalankan sunnah Rasul, menjalankan apa yang diperintahkan Nabi Muhammad berdasarkan sunnahnya Nabi Muhammad itu sendiri. Jadi di dalam konteks ini, ketika kita memahami suatu hadis tentang bersiwak ini, kalau kita hanya memahami secara tekstual saja, tentu kita akan menganggap yang disunahkan itu menggunakan siwaknya. Tapi kalau kita bisa lebih berpikir secara luas bahwasanya di dalam bersiwak itu ada suatu peristiwa atau suatu perintah yang memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan mulut, menjaga kebersihan gigi, tentu kita tidak berkubang atau tentu kita tidak hanya berpikir tentang alat yang digunakan itu, yaitu pada waktu zaman Rasulullah yang digunakan itu kayu siwak untuk membersihkan gigi. Tapi kalau di era sekarang tentu dengan pasta gigi dan lain sebagainya. Saya ambil contoh lagi, ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwasanya kita disunahkan untuk berkuda dan memanah. Nah, kalau kita sebagai seorang muslim, sebagai umat muslim memahami hadis itu hanya berdasarkan teks saja, tentu kita menganggap berkuda, ya naiki kuda itu sebagai sunnah Rasul dan memanah itu sebagai sunnah Rasul. Kita tidak menafikan itu, soalnya teksnya seperti itu. Tapi kalau kita berpikir lebih luas tentang apa yang dipesankan di dalam hadis itu, tentunya kita bisa mengaplikasikan hadis itu di kehidupan yang modern seperti ini, yang dimana berkendara dengan berkuda itu sudah tidak relevan di zaman yang sekarang ini. Penekanan di dalam hadis tersebut, kenapa kita harus diperintahkan, disunahkan untuk bisa memanah, tentu itu melatih kefokusan kita, melatih kita bisa survival, melatih supaya kita bisa bertahan dari kehidupan, bisa berburu dan lain sebagainya. Untuk berkuda juga itu penekanannya sebenarnya kita diharuskan bisa menguasai sebuah transportasi, di mana kuda itu sebelum kita menaiki kuda itu tentunya kita harus menjinakkan kuda tersebut. Kita harus menguasai kuda tersebut. Nah, penekanannya itu kita harus bisa eh, menguasai moda transportasi. Jadi jangan disalahartikan bahwasanya yang sunnah itu mengendarai kuda dan yang sunnah itu memanahnya. Tapi bagaimana kita mengaplikasikan di kehidupan yang modern ini, memaknai tentang berkuda dan memanah itu. Kalau di dalam dunia yang modern sekarang, tentunya kita sudah tidak relevan untuk mempertahankan kehidupan ketika kita di hadapan perang dengan memanah. Tentu kita juga harus belajar menggunakan senjata api, bom nuklir dan lain sebagainya. Pengembangannya di situ untuk mempertahankan diri, untuk melatih kefokusan dan mempertahankan diri itu. Tentu kalau kita hanya berkutat pada cara yang dilakukan oleh Rasulullah ketika itu, yaitu yang pada waktu itu mungkin kebudayaannya dalam mempertahankan diri ya hanya memanah, belum ada apa itu pistol dan lain sebagainya. Nah, kalau kita hanya berkutat, hanya memanahnya saja, tentu kita akan tertinggal dengan negara-negara yang sudah sangat maju dan tentunya kita akan tertindas di situ. Begitu juga dengan berkuda. Kalau kita memahami sunnah Rasul atau hadis tersebut, kita berkendara hanya dengan berkuda, ya kita tidak akan maju. Soalnya kalau ditarik di zaman sekarang, moda transportasi dengan berkuda itu sudah sangat tidak relevan sekali, di mana semua eh, kendaraan-kendaraan sudah sangat maju sekali, mulai sepeda motor, sepeda listrik sudah sangat maju sekali. Lah, dari hadis yang disunahkan cara berkuda, cara memanah, itu kita harus mengambil apa yang dipesankan dari hadis tersebut. Tentunya kita harus bisa menguasai moda transportasi
dan kita harus menguasai berbagai macam eh, cara mempertahankan diri di dalam kehidupan modern ini, yaitu dengan cara menguasai moda transportasi. Tentunya kalau menggunakan sepeda motor, ya harus menggunakan tata cara yang bisa menyelamatkan diri, jangan hanya geber-geber di jalan seperti ya tidak bisa menyelamatkan diri. Bukan itu yang dicontohkan Rasulullah, tapi menguasai kendaraan supaya apa ya, supaya memudahkan kita melakukan bepergian dan lain sebagainya. Itulah inti kita bisa memahami bahwasannya hadis-hadis Rasulullah atau ajaran-ajaran Islam itu bisa relevan sebetulnya kalau ditarik di zaman yang modern seperti ini. Kalau kita bisa memahami apa inti atau apa perintah dari hadis tersebut. Saya ambil contoh lagi tentang eh, wajibnya seorang muslim, entah itu perempuan atau laki-laki, dalam mencari ilmu. Di dalam Islam, mencari ilmu atau kita belajar itu wajib hukumnya, entah itu bagi perempuan atau laki-laki. Nah, di dalam mewajibkan pencarian terhadap ilmu, Islam tidak membatasi tentang metodenya, metode di dalam pencarian ilmu tersebut. Mungkin di zaman era Rasulullah langsung Rasulullah sebagai guru, tidak harus melalui metode-metode yang rumit seperti sekarang, seperti kita di zaman sekarang ini yang zamannya sudah sangat jauh sekali dengan zaman Rasulullah. Tentu perlu metode-metode untuk memahami apa yang diperintahkan Al-Quran dan hadis tersebut. Nah, kalau misalkan zaman dulu ada sebuah kitab tentang metode cara belajar yang ditulis ulama-ulama terdahulu, yaitu Ta'lim Ta'alim, yang mungkin sampai sekarang metode tersebut masih digunakan di beberapa atau di pesantren, di banyak pesantren yang ada di Indonesia. Tentu metode di dalam Ta'lim Ta'alim ini bukan suatu kewajiban seperti apa yang diwajibkan dalam mencari ilmu, itu hanya sebuah metode. Nah, jadi ketika taklim muta'alim itu dikritisi apakah masih relevan atau tidak bila digunakan di era yang modern ini, tentu itu tidak mengubah esensi kewajiban kita dalam mencari sebuah ilmu itu. Apakah masih relevan kitab-kitab taklim yang metode-metode yang termuat di dalam kitab taklim ta'alim tersebut? Tentu itu perlu dikaji lagi, soalnya di era sekarang itu juga banyak sekali metode-metode yang menawarkan mempermudah kita dalam mencari ilmu tersebut. Misalkan di dalam psikologi pendidikan ada istilahnya taksonomi Bloom, yang itu menjelaskan metode-metode pendidikan melalui taksonomi Bloom. Nah, itu harus dikaji ulang lagi cara metode-metode di dalam kita menggapai atau menerapkan kewajiban dalam mencari ilmu itu sendiri. Jadi yang wajib itu mencari ilmunya. Tentang metode itu tidak ada kewajiban. Apabila kita mengkritisi kitab Ta'lim Ta'alim, bukan berarti kita menafikan kewajiban dalam mencari ilmu itu. Tapi yang kita kritisi itu kitabnya Ta'lim Ta'alim yang itu bersumber dari kebudayaan pada waktu itu. Pada waktu era setelah Rasulullah pada waktu itu. Nah, kita di zaman modern ini kita juga dihadapkan budaya-budaya yang berbeda. Tentunya tidak bisa disamakan pada waktu kitab Ta'lim Ta'alim itu dikarang, yang dihadapinya pun juga berbeda. Pendidikan sekarang, anak-anak sekarang tentunya berbeda sekali. Yang dimana anak-anak sekarang butuh pendekatan yang lebih intens, mungkin butuh metode-metode yang sangat tepat, soalnya dengan banyaknya gangguan-gangguan dari dunia maya dan lain sebagainya, tentunya butuh metode yang dimana metode tersebut sesuai dengan kebudayaan saat ini. Jadi bisa saya simpulkan dari beberapa contoh hadis-hadis atau kewajiban dari ajaran-ajaran Islam yang saya contohkan tadi, menjalankan sebuah ajaran Islam atau sebuah ajaran agama Islam itu tidak berarti kita mengembalikan budaya kita saat ini
untuk mencontoh budaya-budaya yang ada pada waktu masa Nabi masih hidup dan ulama-ulama terdahulu. Tapi dengan apa? Yaitu dengan cara mengambil intisari ajaran agama Islam itu sendiri. Ajaran agama Islam itu sendiri diterapkan di dalam kehidupan yang era modern ini. Nah, kalau kita bisa mengambil inti agama Islam itu sendiri, kita bisa mengaplikasikan di dalam era modern ini. Karena apa? Karena Islam itu diturunkan Allah Taala itu sebagai agama yang sempurna, yaitu agama yang diturunkan sejak Nabi Muhammad menerima wahyu sampai akhir kiamat, dan itu bisa diaplikasikan mulai Nabi Muhammad menerima wahyu sampai hari kiamat. Tentunya dengan pergolakan budaya-budaya yang ada dan menyesuaikan dengan zamannya, dengan perubahan-perubahan dengan zamannya. Islamnya tidak berubah, kewajiban tentang Islamnya tidak berubah, tapi untuk memahami Islam itu sendiri, untuk mengaplikasikan Islam terhadap kehidupan yang ada di zaman sekarang saat ini itu perlu perubahan, ya seperti pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya itu tadi. Oke, sobat semoga video ini tidak disalahpahami dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.